Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada dua. Yang pertama bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 yaitu menentukan ide pokok dalam teks dan menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Dan yang kedua ada IPA KD 3.1 dan 4.1 yaitu cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dan penyakit atau kelamin pada alat gerak manusia. Nah, anak-anak hebat, simak videonya ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan ide pokok. Nah, dari pengertiannya kita sudah mengenal bahwa ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, dalam menentukan ide pokok dalam teks, itu sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, jadi dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, maka anak-anak hebat semuanya akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menentukan atau langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dalam teks? Nah, di sini ada 5 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu baca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, sebelum menentukan ide pokok tentunya harus dibaca seluruh paragraf ya. Mau itu ada paragraf 1, paragraf 2 atau 3. Kemudian selanjutnya cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, kita cermati setiap paragrafnya dari kalimat pertama hingga akhir. Kemudian baca tiap kalimatnya. Nah, setelah itu kita cermati lalu kita baca tiap kalimatnya. Kemudian ketika sudah dibaca tiap kalimat, lalu langkah selanjutnya adalah menandai ide pokok tersebut. Nah, ide pokok tersebut itu bisa ditandai dengan pensil atau pulpen karena ini berbentuk ide pokok dalam sebuah teks. Nah, kemudian yang terakhir ditandai info penting yang bisa didapatkan. Nah, itu merupakan cara untuk menentukan ide pokok dalam teks. Nah, di sini Bapak contohkan sebuah teks yaitu tentang bencana banjir. Nah, yang pertama tentunya kita harus membaca dulu paragraf dari awal sampai akhir. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptospirosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi-lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Nah, dari teks tersebut kita bisa menentukan bahwa ide pokok yang terkandung adalah bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Nah, kalau ini mempunyai satu paragraf ya, jadi bisa dibaca dari awal kalimat sampai akhir kalimat paragraf satu saja. Nah, selain menentukan ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, anak-anak hebat semuanya juga itu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Nah, untuk menentukan ide pokok dari gambar, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar tersebut.
Misalnya, siapa tokoh yang ada pada gambar? Di mana lokasi gambar? Atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar? Nah, kita dapat menentukan ide pokok gambar itu berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Nah, perhatikan contoh dalam menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Di sini ada gambar tentang perilaku membuang sampah. Nah, kita lihat siapa tokoh yang ada pada gambar, kemudian di mana lokasinya, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Nah, dari gambar tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ide pokoknya itu adalah atau sebuah paragraf intinya adalah perilaku membuang sampah sembarangan itu dapat mengakibatkan banjir. Nah, di sini kita melihat bahwa gambar tersebut itu membuang sampahnya sembarangan ya ke sungai, sehingga kalau membuang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan banjir. Nah, jadi itu saja mengenai cara menentukan ide pokok berdasarkan teks maupun berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, hampir setiap aktivitas itu kita menggunakan alat gerak, itu berupa tulang dan otot. Contohnya berjalan, berlari, menulis, bahkan saat duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Nah, oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot. Jika kita tidak memeliharanya, aktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Namun, tahukah anak-anak hebat semuanya bagaimana cara memelihara kesehatan tulang dan otot yang baik dan benar? Nah, di sini ada yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang ya. Kemudian yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Dan yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, kalau tadi kita sudah belajar cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, termasuk tulang. Nah, tulang sebagai alat gerak pasif, manusia dapat mengalami penyakit atau kelainan. Nah, di sini ada contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Yang pertama, retak dan patah tulang. Nah, retak dan patah tulang ini merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Nah, retak tulang dikenal dengan istilah fisura. Patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Nah, kemudian ada penyakit skoliosis, lordosis, dan kiposis. Apa itu? Skoliosis. Skoliosis itu merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Kemudian lordosis itu merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Nah, tubuh tampak membusungkan badan. Kemudian kiposis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh sehingga tubuh tampak membungkuk. Ingat ya, skoliosis tadi ke samping, lordosis ke depan, dan kiposis ke belakang. Nah, kemudian yang ketiga ada penyakit rakitis. Nah, penyakit rakitis ini adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Nah, pernah kan melihat ada kakinya yang berbentuk seperti huruf O atau X. Kemudian yang ketiga yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang.
Nah, penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Nah, jadi ini merupakan penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Nah, di sini ada tugas halaman 56 sampai 57 nomor 1 dan 3. Silakan bisa dikerjakan dan dikumpulkan ke Google Classroom. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.